Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman. Di era digital, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagi cerita, mencari informasi, hingga menjalin relasi, media sosial menawarkan kemudahan dan kenyamanan. Namun di balik manfaatnya, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyebaran hoaks, perundungan daring, dan konflik antar individu. Oleh karena itu, memahami etika bermedia sosial menjadi sangat penting. Apalah arti hidup tanpa media sosial? Mungkin itulah kalimat yang tepat jika ditujukan bagi generasi zaman sekarang. Sebelum tidur, buka media sosial. Bangun tidur pun melakukan hal yang sama. Jangan sampai ketinggalan nimbrung di status teman atau ketinggalan berita yang sedang viral. Namun, bermedia sosial juga ada tata keramanya. Tak semua hal perlu diposting, juga tak semua status boleh dikomentari sesuka hati. Jika melakukan hal-hal yang tak mengenakkan orang lain, bisa-bisa kita dijauhi atau malah diblok. Coba kurang-kurangi hal yang tak perlu, supaya bermedia sosial tetap nyaman dan tak saling senggol-menyenggol. Pertama, kurangilah nyampah di media sosial dengan status yang alay, dengan teman-teman receh yang tak layak dipertontonkan, mulai dari telat datang ke kampus sampai lupa bawa jas hujan. Seharian status kita saja yang muncul, sampai-sampai membuat banyak orang yang terganggu dan merasa risih. Apalagi jika sudah berhubungan dengan status yang isinya menghibahin orang. Tak semua orang suka membacanya, apalagi menanggapinya. Hal semacam ini tidak hanya mengganggu, tapi juga merupakan perbuatan dosa, serta dapat membuat image kita jelek di mata semua orang. Kedua, jangan memancing perang di media sosial. Jika ada status teman yang kurang kita sukai, bukan berarti kita menyerang terang-terangan di kolom komentar. Kadang, cukup kita hanya sekadar tahu saja. Tak usah dipusingkan, apalagi jika itu tak ada sangkut pautnya dengan kita. Berbeda pemahaman soal apapun bukan hal yang perlu diperdebatkan. Berbeda itu hal biasa dan tak perlu saling benci. Jika tak suka, mending diam saja daripada bermusuhan. Banyak-banyak istighfar. Kita juga banyak salah dan kurang kok. Ketiga, berhenti menyebar berita hoaks. Hal-hal yang sedang viral tak perlu dikomentari berlebihan, apalagi tanpa tabayun. Seringkali kita menyebar berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, supaya tidak ketinggalan saja. Padahal, setiap hal kecil yang kita lakukan butuh pertanggungjawaban di hadapan Allah. Keempat, buru-buru berkomentar, padahal belum sepenuhnya mengerti permasalahan. Bahkan, caption saja belum dibaca sampai selesai. Ini merupakan kebiasaan netizen di zaman sekarang kan? Jika ada yang menyalahkan, ia pun naik hitam saking kesalnya. Padahal memang ada salah paham. Please, jangan melakukan hal-hal kurang bijak di media sosial. Meskipun hanya interaksi di dunia maya. Tapi kita juga perlu menjaga tata krama. Jangan asal berkomentar di postingan orang lain tanpa etika. Kelima, kurangilah rasa baper saat bermedia sosial. Jangan mudah tersinggung dan tersindir dengan status orang lain. Belum tentu status itu ditujukan pada kita kok. Selama tidak disenggol terang-terangan, cobalah menenangkan diri dan tak perlu merasa tersakiti. Jika belum apa-apa sudah tersinggung, mungkin kita tidak cocok sering-sering membuka media sosial. Coba dikurangi dan gunakan seperlunya saja. Kita pun sebenarnya tahu, meski berguna, menggunakan media sosial terlalu sering juga memiliki dampak negatif yang tak sehat bagi mental. Sering membanding-bandingkan sampai merasa iri dengan kehidupan orang lain merupakan salah satu dampak negatif dari bermedia sosial. Mari lebih bijak lagi. Tak semua hal yang sedang viral perlu diikuti. Ada yang hanya cukup kita ketahui saja. Sekadarnya sudah cukup kok. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah,
Berkata tidak untuk menolak bukanlah sebuah hal yang buruk. Dan akhir-akhir ini banyak orang yang sudah memahaminya. Banyak orang yang mulai mewajarkan untuk berani menentang pendapat atau ajakan orang lain demi kebaikan diri sendiri. Selain itu, banyak orang yang telah mewajari untuk berani mengambil keputusan yang tegas atau memperingati orang lain. Namun di tengah-tengah kewajaran ini, banyak orang yang masih melupakan satu hal, yaitu bagaimana untuk bersikap tegas tanpa berkata kotor. Banyak orang mengungkapkan pendapatnya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kita tetap bertanggung jawab untuk bersikap baik, dengan menolak tegas tanpa berkata kasar. Oleh karena itu, perlunya belajar untuk menjadi lebih asertif, bukan agresif. Sahabat muslimah, pasti tak nyaman menolak ajakan teman dekat untuk berbuka puasa bersama di luar. Namun, kita juga sedang tidak ingin pergi karena mau menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Tanpa mengurangi rasa terima kasih, kita pun berhati-hati menolak tawaran tersebut. Menolak permintaan orang lain bukan berarti tak mau menghargai. Sesekali ada hal yang memang tak ingin kita lakukan, apalagi yang menyangkut dengan prinsip. Cara kita menolak pun perlu diperhatikan supaya tak menyinggung perasaan orang lain. Tak perlu berkata-kata kasar, apalagi sampai memaki-maki jika tak mau. Terima kasih banyak atas tawaranmu, tapi sepertinya hari ini aku belum bisa bergabung. Aku akan memikirkan kapan waktu yang tepat supaya kita dapat bertemu lagi. Aku tahu, ini hari yang menyenangkan. Aku benar-benar tak mau melewatkannya. Tapi aku harus pergi menemani orang tuaku. Lain waktu kita harus merencanakannya lagi. Mungkin seperti itulah kalimat penolakan yang perlu diucapkan, tanpa mengurangi rasa empati kepada teman atau sahabat. Mereka mungkin akan sedikit kecewa, tapi setidaknya kalimat kita dapat memberikan pengertian yang lebih dari cukup. Masalah di atas merupakan contoh sederhana bagaimana kita dapat menolak ajakan teman. Namun, bagaimana dengan permintaan meminjam uang? Teman-teman yang tak terlalu kita kenal akrab, tiba-tiba meminjam uang dengan jumlah yang banyak, atau sampai berani meminjam surat-surat kendaraan. Bagaimana cara menolak mereka tanpa berkata kasar, apalagi jika mereka sampai memaksa? Seorang muslimah pernah meminjam uang dengan jumlah yang lumayan besar kepada temannya yang dikenal di media sosial, dengan alasan yang kurang masuk akal. Ia pun memberanikan diri mengutarakan keinginannya itu. Katanya, ibunya meminjamkan sejumlah uang kepada tetangganya. Sampai-sampai sang ibu rela menggadaikan motornya demi mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan. Temannya dengan spontan menolak permintaan tersebut karena dirasa jumlahnya terlalu besar, apalagi bagi mereka yang baru saja saling kenal. Rasanya mustahil percaya begitu saja pada orang yang nyata-nyata belum pernah bertemu langsung. Ia pun menolak dengan halus supaya tak ada yang tersinggung. Tanpa mengurangi rasa hormat, ia menawarkan bantuan sejumlah uang untuk diberikan, berharap uang tersebut dapat sedikit meringankan. Namun, muslimah itu menolak dan menanyakan berapa nominal uang yang dapat dipinjamkan, selain sejumlah yang telah ia sebutkan. Pernyataan ini bernada sedikit memaksa, meskipun tak terang-terangan diucapkan. Temannya menolak dengan hati-hati, sampai akhirnya muslimah tersebut menerimanya dengan berat hati. Masalah semacam itu mungkin juga pernah kita alami sendiri. Entah bagaimana kita dapat menumbuhkan rasa percaya pada orang yang jelas-jelas baru dikenal. Bukan tak ingin membantu meringankan beban saudara sendiri, tapi kita juga mesti tahu bahwa tak semua orang dapat dibantu. Kita hanya manusia. Tugas kita berusaha. Jika ada yang merasa tak puas dengan keputusan kita, tak perlu merasa tak nyaman. Kita juga butuh batasan dengan cara menolak secara baik-baik tanpa berkata kasar. Sebagai seorang muslimah dalam keadaan semarah apapun, tak seharusnya kita melontarkan kalimat-kalimat kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Kamu nggak tahu diri ya? Sudah benar aku mau ngasih bantuan.
Lagian alasanmu itu nggak masuk akal. Siapa yang mau percaya? Jangan sampai kalimat kasar itu terdengar orang lain. Jika kita tak dapat membantu dan akhirnya menolak, bukan berarti kita dapat berkata seenaknya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan jika tidak, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat dan ingin berbagi hikmah dengan yang lain, jangan lupa untuk memberi dukungan pada channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini agar lebih banyak orang lain yang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.